Halo Sobat Pintar, selamat datang di video pembelajaran ini bersama saya Muhammad Saputra. Di video kali ini akan membahas mengenai konsep dasar rasional dan landasan pendidikan. Pertama, kita pahami dulu konsep dasar dan rasional pendidikan. Ada yang tahu apa itu pendidikan? Secara umum, pendidikan adalah proses sadar dan terencana yang dirancang untuk membantu manusia mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki. Secara bahasa, kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidos, yang artinya anak, dan agogos, yang berarti membimbing. Definisi pendidikan para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses rekonstruksi atau penataan ulang pengalaman yang berlangsung terus-menerus. Landasan pendidikan adalah seperangkat prinsip dasar, asumsi, atau titik tolak konseptual yang menjadi pedoman utama dan pondasi dalam melaksanakan praktik pendidikan atau melakukan studi, kajian, mengenai pendidikan. Pada bagian ini, kita akan belajar mengenai macam landasan ilmu pendidikan yang terdiri dari landasan filosofis, landasan empiris, landasan yuridis, dan landasan religi. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan adalah pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Landasan ini adalah yang paling mendasar karena bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial, hakikat, dari keberadaan manusia dan proses pendidikan itu sendiri. Pandangan filosofis yang berbeda menghasilkan model pendidikan yang berbeda pula. Ada beberapa aliran utama yang sangat memengaruhi kurikulum dan metode pengajaran di dunia. 1. Aliran esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Berdasarkan eklektisme tersebut, maka esensialisme menitik beratkan penerapan prinsip idealisme dengan tidak meleburkan prinsipnya. 2. Aliran Prenelialisme. Prenelialisme hampir sama dengan esensialisme, tetapi lebih menekankan pada keabadian atau ketetapan atau kenikmatan, yaitu hal-hal yang ada sepanjang masa. 3. Aliran progresivisme. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri dan merupakan proses pertumbuhan berkelanjutan, rekonstruksi pengalaman. Fokus pada minat dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum fleksibel, berpusat pada pemecahan masalah dan proyek. Metode, belajar sambil berbuat, learning by doing, penyelidikan, dan kerja kelompok. 4. Aliran rekonstruksional. Rekonstruksional adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Dalam pengertian lain, rekonstruksional adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pijakan hukum bagi penyelenggaraan, pengaturan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di suatu negara. Landasan ini sangat penting karena memastikan bahwa praktik pendidikan memiliki kekuatan hukum, legalitas, dan kepastian dalam pelaksanaannya. Landasan empiris atau ilmiah adalah dasar-dasar pendidikan yang diperoleh dan dikembangkan melalui metode keilmuan, penelitian, observasi, eksperimen, dan berpegangan pada data yang faktual, empiris, untuk merumuskan teori, strategi, dan praktik pembelajaran. Data empiris yang menjadi landasan pendidikan umumnya berasal dari landasan psikologi. Psikologi dalam pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Landasan psikologi pendidikan mencakup dua ilmu, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangan fisik, psikologi, sosial, emosional, dan moral.
Sedangkan psikologi belajar membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu belajar dan bagaimana individu belajar yang dikenal dengan istilah teori belajar. Landasan sosiologis bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa, sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Menurut Sumantri dan Yatimah, menjelaskan bahwa masyarakat dapat diidentifikasi melalui 5 unsur, yaitu 1. Adanya sekumpulan manusia yang hidup bersama. 2. Melakukan interaksi sosial dalam waktu yang lama. 3. Saling bekerja sama, memiliki keturunan, dan berbagai macam kebutuhan. 4. Memiliki kesadaran sebagai suatu kesatuan atau unity. 5. Hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan sehingga masing-masing individu merasa terikat satu sama lain. Landasan historis. Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan religius ilmu pendidikan bertolak dari hakikat manusia yaitu 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia sebagai kesatuan badan dan rohani. 3. Manusia sebagai makhluk individu. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Landasan ilmu pendidikan merupakan dasar pemikiran dan pijakan ilmiah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Penerapan landasan ini sangat penting agar praktik pendidikan berjalan secara terarah, bermakna, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 1. Landasan filosofis. Penerapan dalam praktik. Guru merancang pembelajaran sesuai nilai Pancasila, religius, humanis, demokratis, dan berkeadilan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, student-centered learning. Pengembangan karakter dan budi pekerti menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukan hanya pengetahuan. 2. Landasan yuridis. Penerapan dalam praktik. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada kurikulum yang berlaku, kurikulum merdeka. Menjamin hak dan kewajiban peserta didik dan pendidik. 3. Penerapan landasan empiris. Dalam praktik pendidikan, guru menggunakan hasil evaluasi belajar untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Metode dan model pembelajaran dipilih berdasarkan efektivitas yang telah terbukti. Pengambilan keputusan pendidikan dilakukan berdasarkan data, bukan asumsi. 4. Penerapan landasan yuridis. Dalam praktik pendidikan, pelaksanaan pembelajaran mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Guru menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hak dan kewajiban peserta didik dilindungi oleh aturan hukum. Kesimpulan yang dapat kita petik di akhir pembelajaran ini yaitu, landasan ilmu pendidikan merupakan pijakan penting dalam pelaksanaan praktik pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia secara utuh. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Landasan filosofis memberikan arah dan pandangan hidup tentang hakikat manusia, ilmu, dan nilai-nilai pendidikan. Landasan empiris, yang meliputi psikologis, historis, dan sosiologis, berfungsi sebagai dasar nyata berdasarkan kajian ilmiah, perkembangan manusia, pengalaman sejarah bangsa, serta norma dan nilai sosial masyarakat. Sementara itu, landasan religius menjadi pedoman nilai dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Dengan memadukan seluruh landasan tersebut, praktik pendidikan dapat dilaksanakan secara terarah, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, serta bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jumpa lagi pada video berikutnya.